Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 November 2025 dengan judul Hal-hal kecil itu penting. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Mari kita ikuti penjelasannya. Para pemimpin agama timur kerap mengingatkan murid-muridnya bahwa bahkan sedikit racun dapat menyebabkan kematian dan benih kecil dapat menjadi pohon besar. Buddha misalnya mengajarkan bahwa setetes air pun pada akhirnya akan dapat mengisi bejana besar. Dan Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat yang ke-20. Penerapan praktis dari ajaran Yesus adalah bahwa gunung kehidupan, beban kita yang berat, harapan yang putus, impian yang hancur, dapat dipindahkan atau diubah ketika kita menggunakan iman, betapapun kecilnya. Contoh inspiratif mengenai hal ini adalah kasus James R. Jeffries. Saat dia lahir pada tahun 1932 dengan osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh. Para dokter memupus harapan keluarga tersebut dengan memperkirakan bayi tersebut tidak akan hidup lebih dari 1 tahun. Jika secara ajaib dia bisa bertahan dalam 12 bulan pertama, kata mereka, dia akan menjadi cacat total sehingga dia tidak pernah bisa akan menjalani kehidupan yang produktif. Namun James Jeffries benar-benar hidup. Dia memutar kursi rodanya 2 mil sehari untuk pergi dan pulang dari sekolah menengah. Pada usia 21 tahun, dia telah membuka toko lemari kacanya sendiri. Jeffries juga seorang pemenang hadiah dari balapan drag. Menggunakan mobil yang dilengkapi dengan kontrol ganggam khusus, ia memenangkan 14 penghargaan balap. Dia menikah dengan seorang perawat. Mereka memilih 2 anak dan kemudian mengadopsi 7 anak laki ketika mereka mengetahui bahwa ada kemungkinan 50% bahkan keturunan mereka akan mewarisi penyakit tulang rapuh. Salah satu anak angkat mereka buta, ada yang cacat karena polio, ada yang cacat tulang belakang, ada yang lahir tanpa kaki, dan salah satunya menderita diabetes. 4 dari anak-anak itu adalah keturunan dari etnis campuran dan 2 lagi adalah orang Korea. Pada tahun 1977, Jeffries dinobatkan sebagai orang dewasa luar biasa tahun ini oleh American Bradley Bone Society.
Gubernur New Jersey, negara bagian tempat Jeffrey dilahirkan dan tinggal, mengumumkan hari James R. Jeffreys, menyatakan bahwa kehidupan dan karir James R. Jeffreys bermanfaat sebagai inspirasi dan sumber kekuatan bagi semua orang yang menderita penyakit cacat fisik. Jeffreys adalah contoh cemerlang dari seorang yang meraih pencapaian besar dengan mengambil langkah-langkah kecil. Terlepas dari seberapa besar gunung, kesulitan yang Anda hadapi, iman dapat membuat Anda tetap berusaha keras sedikit demi sedikit sampai suatu hari Anda menyadari bahwa Anda telah berhasil melewatinya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.